Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Aku
Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri,
Kita akan baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita boleh memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Kasih-Nya Tuhan begitu besar bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembus
batu kita, Dia kekuatan kita, Dia yang akan menopang kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita, Dia kekuatan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang luar biasa, sanggup menyelamatkan kita, menolong kita dalam setiap masalah kita. Haleluya. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Jangan pernah khawatir menghadapi apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang senantiasa menopang kita, memberkati kita. Dan sebentar tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta Mbak Nafa pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami
kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini, hingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan mengelolanya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dibawa ke paksayamu. Sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, bahwa firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita semua yang saat ini sedang mengalami masalah, entah itu sakit atau masalah apapun. Kita mau yakin pulang dari tempat ini kita mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam genggaman-Mu
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Engkau, Allah dan Juru Selamat kami, yang memberikan kami kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Engkau berbicara buat kami Tuhan. Engkau sapa kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Engkau sendiri. Kami izinkan Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah berkat-Mu pagi hari ini tidak terlewatkan begitu saja. Tetapi berkat-Mu kami boleh tangkap pagi hari ini. Berkat-Mu kami boleh terima dan kami boleh bawa pulang. Untuk kami boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya tetap pakai masker Bapak Ibu ya. Supaya kita semua sehat ya. Supaya kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk boleh bersama-sama membagikan berkat. Di dalam setiap kehidupan kita tentunya memerindukan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak terlepas apa yang terjadi di hadapan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini harus kita hadapi. Pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah meninggalkan, tetapi Allah membuat kita menjadi kuat, menjadi mantap di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7 saja ya. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Bisa ditampilkan? Mazmur 84 ayat yang ke-7 ya. Dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Di sana ada satu kekuatan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya berikan tema semakin lama semakin kuat. Amin. Semakin lama semakin kuat. Berarti harus ada doping, Pak. Berarti harus ada doping. Berarti harus ada suntikan yang membuat kehidupan kita ini boleh terus semakin lama semakin kuat dan mampu untuk kita menghadapi segala sesuatunya. Dopingnya apa? Roh Kudus yang memampukan dalam kehidupan kita. Saat Yesus naik ke sorga, Dia telah meninggalkan murid-muridnya. Dan dia memberikan janji, memberikan pengirim penolong untuk memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, penghiburan yang datang daripada Tuhan. Untuk memampukan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perjuangan di dalam pergumulan di dalam kehidupan kita tidak lepas. Siapa ya orang yang tidak mengalami pergumulan? Ada yang angkat tangan? Semuanya mengalami pergumulan. Semua mengalami tantangan. Tetapi buat anak Tuhan, ada penolong, ada Roh Kudus yang memberikan semangat, yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk terus bertahan, untuk terus berada di dalam Tuhan, untuk terus berada menikmati janji Tuhan yang Tuhan udah percayakan di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap saat, setiap waktu. Tentunya itu membuat kehidupan kita menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin mantap. Pondasi kita, pondasi iman kita ini semakin hari semakin mantap. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Orang yang membangun dengan emas, perak, kayu, jerami dan lain sebagainya. Coba ditampilkan. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa pilih. Ada pilihan. Saudara dan saya
dibangun dari bahan apa? Saudara sudah sekian menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah kita banyak dengar yang boleh membangun, membentuk dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah dari jerami? Apakah dari kayu? Apakah dari rumput kering? Atau juga mungkin dari emas perak? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan ini jawab pribadi lepas pribadi. Kalau emas perak permata, Bapak Ibu tahu kalau di kemasan, di pasar kemasan harus melihat, menilaikan, mengeluarkan nilai harga yang tinggi, dibakar dengan api yang sekian ratus, mungkin sekian ribu derajat panasnya untuk memunculkan kemurnian daripada emas atau perak itu. Batu akik yang Bapak Ibu miliki, yang seperti saya miliki ini dulu rupanya bentuknya sudah tidak karu-karuan, batu namanya batu. Tetapi setelah batu itu digosok, diamplas, diasah, bahkan sampai sedemikian rupa, mengeluarkan warna merah. Bapak Ibu yang suka, bapak-bapak yang suka pakai akik, ya. Ada batu permata yang indah, mengeluarkan nilai yang luar biasa. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk kita menjadi kuat. Saya berikan rahasianya Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini saya berikan rahasianya. Bagaimana untuk kita menjadi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang pertama Bapak Ibu. Berkat yang pertama untuk kita menjadi semakin hari semakin kuat. Yang pertama, kita memandang setiap masalah dan persoalan itu yang Tuhan izinkan dari kacamata iman kita kepada Tuhan. Persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau pakai, kita mau pandang persoalan itu dari kacamata iman kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya bagaimana Pak? Saya tidak bawa kacamata ini, saya kacamata yang satu. Ya. Ini kacamata saya. Kalau kacamata ini dipakai oleh saya sudah enak. Nah, saya bisa lihat jelas. Lihat ke sana, jauh jelas. Terus kacamata ini dipakai oleh anak saya yang usianya masih mungkin berapa? 13, 14 tahun. Dipakai Pak, pinjem Pak. Dipakai. Contohnya dipakai oleh anak saya. Kabur. Wah, itu siapa sih itu? Kabur. Karena apa? Enggak cocok. Enggak jelas dipakai kacamata ini dipakai oleh anak saya. Enggak jelas, kabur. Tapi saya pakai karena ini kacamata saya bisa melihat, wah semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, manis-manis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kacamata, biarlah kacamata yang kita pakai itu kacamata yang cocok di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kacamata iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kacamata iman di dalam Tuhan Yesus yang dia sudah berkorban, dia sudah mati buat saudara dan saya. Dia telah naik ke sorga buat siapa? Buat orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memiliki satu pengharapan bahwa kalau kita nanti mati pasti akan masuk ke sorga. Tuhan yang sudah berikan tempat yang indah buat saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau ada persoalan, ada tantangan yang Tuhan izinkan. Jangan sampai kita putus asa lalu meninggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita.
Sama dengan kacamata saya yang dipakai oleh anak saya. Menjadi kabur, kacamatanya nggak cocok. Ada keraguan-raguan. Kalau kacamata yang nggak cocok dipakai, tentunya pasti akan gerayang-gerayang, ya. Nggak nyaman kita pakai kacamata nggak cocok. Mau jalan aja, cari-cari pelan-pelan, takut keblowok, takut jatuh. Karena nggak jelas. Jangan pakai kacamata keraguan, jangan pakai kacamata ketakutan, jangan pakai kacamata kekhawatiran, jangan pakai kacamata yang tidak membuat kehidupan kita tidak nyaman. Berkat yang sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita memakai kacamata dengan kacamata yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Miliki iman yang mampu, iman yang matang. Iman yang dewasa di dalam kehidupan kita. Iman yang dewasa tidak bisa diukur dengan usia kita. Kadangkala usia sudah matang, tetapi iman masih kanak-kanak. Banyak. Ada sedikit persoalan, sudah tersinggung, sudah ngambek. Yang gawatnya lagi tidak mau lagi datang ke gereja. Yang lebih parahnya lagi wis mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ini jangan sampai terjadi buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang memiliki iman di dalam Tuhan terus membuat kehidupan kita dengan adanya persoalan, masalah, tantangan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Membawa kehidupan saudara dan saya untuk menjadi murni, menjadi umat Tuhan yang berkenan memiliki nilai yang luar biasa. Amin. Memiliki nilai yang luar biasa. Pak, saya ini sudah sepuh. Sudah siap-siap. Nah, semakin saat, semakin usia boleh lanjut. Semakin matang iman kita di dalam Tuhan. Usia boleh bertambah. Iman pun juga boleh lebih-lebih lagi bertambah. Untuk mempersiapkan diri kita di dalam hadapan Tuhan. Saat kita boleh memakai kacamata iman pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengan itu kita bisa melihat mandang jauh ke depan begitu jelas. Kita bisa memandang bahwa ada campur tangan di dalam persoalan, tantangan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Semua persoalan yang kita hadapi pasti Tuhan akan selesaikan. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Bukan malah sebaliknya. Kita putus asa. Mutung, wis bahaya wis. Angel wis langel sudah mutung. Sudah mutung, putus asa. Wis angel. Biarlah kehidupan kita boleh terus memandang bahwa campur tangan Tuhan selalu ada dan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Campur tangan Tuhan apapun yang menjadi persoalan masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Rom pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang menjadi persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tidak sendiri. Saudara ada ditolong oleh Tuhan. Saudara memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Bahkan di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan bahwa pertolongan Tuhan
Itu akan membuat kita ini menjadi indah. Dan ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ini yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pakailah iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini. Sampai kita masuk garis akhir yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari kita akan menikmati mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa merasakan, kita bisa menikmati mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mujizat dan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita bangun tidur lalu bisa buka mata. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah berkat dan mujizat yang luar biasa. Nah gitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum tidur berdoa dulu. Sebelum tidur berdoa. Jangan langsung geletak, wak, ngorok, wak. Nah, ayo kita mau berdoa kepada Tuhan. Supaya besok pagi boleh bangun, mata kita terbuka, kita bisa menikmati udara yang segar. Dan kita menjalani hari yang baru yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat demi mujizat kita akan nikmati bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Bukan cuma orang lain Bapak Ibu bisa menikmati. Tetapi saudara dan saya juga bisa menikmati. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 4. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena kamu atas kasih karunia Allah dan dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Terus, demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu manapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, berkat yang kedua, milikilah satu persekutuan karib dengan Tuhan. Untuk kita semakin hari semakin kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Milikilah persekutuan dengan Tuhan, dengan persekutuan yang karib, persekutuan yang indah. Karena Allah itu Allah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa meneguhkan.
memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk selalu membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih memiliki hubungan yang indah, hubungan yang intim, hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Dan kita melekat bersama dengan Tuhan. Dan dari sana Tuhan akan memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan melebihi hubungan suami dan istri. Secara manusia hubungan suami dan istri kita tahu. Setiap hari kita kumpul bersama dengan suami, bersama dengan istri. Apa yang menjadi masalah suami istri pasti tahu. Apa yang menjadi masalah istri suami pasti tahu. Ada tidak enaknya salah satu pasti akan tahu. Karena setiap hari kumpul. Karena setiap hari bersama-sama. Ada kejanggalan sedikit pun tahu. Itu hubungan suami dan istri secara ada dalam dunia ini. Apalagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Dia tahu. Dia tahu hati saya. Dia tahu hati Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi pergumulan, menjadi persoalan. Mari kita mau hampiri itu bersama dengan Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Anak saya ini kalau minta sesuatu kepada bapaknya, kepada ibunya, pasti akan beri. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara memiliki Bapa di dalam surga dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Minta apapun untuk menyelesaikan semua pergumulan, persoalan, masalah, datang kepada Tuhan. Hubungan dengan dekat kepada Tuhan. Silakan nangis di hadapan Tuhan. Keluarkan air mata saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bukan air mata yang cengeng, tetapi air mata sebagai ucapan syukur yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menampung air mata kita ini di kirbatnya Tuhan. Air mata yang kita keluarkan untuk kita mau datang kepada Tuhan, memiliki hubungan dekat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan air mata yang kita keluarkan, maka Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan telah menampung, Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kita. Miliki hubungan bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, 1 Yohanes pasal 1 ayat ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu. Juga kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang rasul daripada Tuhan, ada satu kebanggaan kalau ada jemaat itu tetap setia kepada Tuhan. Hamba Tuhan, rasul Tuhan, pemberita Injil, nabinya Tuhan, merasa bersyukur, merasa bangga kalau umat Tuhan itu setia memiliki hubungan erat bersama dengan Tuhan. Setia datang kepada Tuhan.
setia memiliki satu persekutuan dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah satu komitmen untuk dekat kepada Tuhan, memiliki satu persekutuan bersama dengan Tuhan, persekutuan dengan karib bersama dengan Tuhan. Jam-jam ibadah di gereja di tempat ini yang sudah diadakan, mari kita mau datang bersama-sama, berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Kalau udah mungkin berdoa di rumah repot Bapak Ibu. Mau buka pintu untuk masuk ke kamar mau berdoa, tidak lama ada dodok-dodok. Pak Agus, Pak Budi, Bu Yanti, ada aja gangguan. Ayo kita mau datang di rumah Tuhan. Jam-jam ibadah yang sudah ditempatkan di tempat ini. Datang di gereja tempat ini berdoa. Silakan Bapak Ibu ambil posisi yang indah, ambil posisi yang nyaman. Silakan berdoa kepada Tuhan. Miliki satu komitmen bersama dengan Tuhan. Ngambilkan satu keputusan untuk selalu memiliki satu hubungan bersama dengan Tuhan, dengan hubungan yang indah, akrab, intim bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yosua pasal yang ke-24, dia mengatakan bahwa ambil keputusan, aku dan seisi rumahku akan datang, akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan datang dan beribadah, memuji, memuliakan, menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, keputusan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa, apa yang kita lakukan? Kita mau kembalikan hanya untuk datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bawa hidup saudara dan saya, bawa bait Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tubuh kita adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biarlah itu boleh memberikan kemampuan dan kesanggupan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, semakin hari semakin kita akan kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin kuat, semakin mantap di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu, kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan, bukan karena kemampuan kami. Kami terus belajar untuk melayani Tuhan. Dimanapun kami diutus oleh Tuhan untuk melayani, kami taat, kami berangkat. Karena Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memberikan kemampuan dan kesanggupan dalam hidup. Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan dalam hidup, memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita untuk terus menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, berkat yang ketiga. Tadi berkat yang pertama, kita mau pakai kacamata yang tepat. Kacamata iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Berkat yang kedua, miliki satu persekutuan dengan Tuhan, dengan indah, dengan karib bersama dengan Tuhan. Berkat yang ketiga, Bapak Ibu. Berkat yang ketiga, Mazmur pasal 121. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Syiar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih. Berkat yang ketiga Bapak Ibu, yakinlah bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Yakin pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan.
yang berikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Pak, ada kok tetangga saya bukan Tuhan yang tolong, tetapi orang lain yang tolong, orang pintar yang tolong. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kalau orang lain yang ditolong oleh manusia, ada imbalannya Bapak Ibu. Ada imbalannya. Saya beberapa hari ini saya lihat YouTube. Lihat YouTube yang lagi rame pakai jas merah sama itu yang ada di Blitar itu yang pakai rambutnya panjang. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, apa yang dia lakukan sehingga persatuan dukun-dukun di Indonesia jadi rame. Jadi rame Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Saya lihat itu, saya juga ya inilah keadaan dunia. Mereka yang melakukan nuntut balas Bapak Ibu, harus ada imbalan. Saya bisa lakukan ini, saya bisa menyembuhkan ini, ada syaratnya. Bayar 5 juta, 10 juta dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan di dalam kehidupan kita pertolongan itu datang daripada Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa buat saudara dan saya. Tuhan tidak minta imbalan. Tuhan akan menolong dengan tepat. Tuhan akan menolong dengan ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Kalau minta tolong kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan minta balas apa-apa. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita bayangkan, pikirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan cukupkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, saya sedikit bersaksi dalam. Setiap bulan saya harus angsuran rumah di BTN, ya, BTN. Angsuran bank tidak bisa ditunda Bapak Ibu. Tidak bisa ditunda. Jangankan ditunda, sebelum jatuh temponya sudah ditelepon. Jatuh tempo sudah ditelepon. Kami setiap hari kami harus datang kepada Tuhan. Dengan caranya Tuhan tidak tahu Tuhan akan kirim, karena waktu itu, waktu kami ambil keputusan untuk beli rumah itu, sebelum dibangun kami berdoa, apa yang kami injak kami doakan sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa, ini adalah milik saya. Tuhan yang akan berikan dan Tuhan yang akan bayar, Tuhan yang akan tanggung jawab, Tuhan yang akan selesaikan, karena kami adalah hamba-Mu. Benar Bapak Ibu. Sampai hari ini sudah berjalan 12 tahun, 13 tahun. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Lebih dari ekspektasi yang kami bayar. Lebih dari apa yang tidak bisa kami bayar. Tuhan yang akan tolong, bahkan sampai hari ini belum lunas Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang akan bayar lunas. Tuhan yang akan campur tangan terjadi di dalam keluarga kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya tahu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Saya tahu minta itu kepada siapa? Kepada Bapak. Bukan kepada bapaknya Tonggo. Bukan Bapak Ibu. Saudara dan saya punya Bapak. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan minta kepada bapaknya Tonggo atau ibunya Tonggo. Minta kepada bapak saudara sendiri. Minta. Maka Tuhan akan berikan dalam kehidupan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi umat Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang tangguh, yang memiliki nilai yang luar biasa, tahan banting saat kita berjalan bersama dengan Tuhan.
semakin lama semakin kuat. Oleh karena Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Berikan kemampuan sebagai jemaat Tuhan. Semakin hari semakin mantap, semakin kuat, semakin tangguh, semakin tahan banting di dalam kehidupan kita. Jadi semakin indah di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya undang untuk tim musik, untuk singer, untuk kita bisa maju ke depan. Kita naikkan pujian bahwa kita masih punya Tuhan Bapak Ibu. Pujian yang terakhir tadi. Kalau kita punya Tuhan, saudara punya Bapak. Mungkin Bapak secara jasmani kita sudah tidak ada. Saya sudah tidak punya orang tua Bapak Ibu. Ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Bapak saya juga sudah dipanggil Tuhan. Istri saya juga gitu. Orang kedua orang tuanya sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Nah, tapi kami memiliki Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan dalam kehidupan kita. Kita akan pujian yang terakhir tadi. Nah, kami punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh. Percaya. Bapak Ibu bisa tunduk kepala, berdoa kepada Tuhan. Dia berjanji, dia setia kepada saudara. Dia memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam hidup. Amin, haleluya. Yesus Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Amin, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Berjanji besar yang sangat menolong di dalam. menggenapi. Amin, haleluya. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, Bapak Ibu dan haleluya. Aku punya Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam hidup. Kau yang Berikan berjanji kekuatan. setia. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan, Dia yang memberikan kemampuan dan kesanggupan. Di dalammu. Amin, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
untuk firman-Mu Tuhan. Kami senantiasa percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kami saat kami menghadapi apapun Tuhan, permasalahan hidup kami senantiasa percaya Engkau menopang kami, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman yang indah yang telah Kau berikan kepada kami lewat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya, berkati dalam kehidupannya, setiap pergumulannya Tuhan Kau tahu. Kau makin hari Kau makin tambahkan hikmat-Nya agar setiap pelayanan beliau boleh semakin hari berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yeremia untuk firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selasa kembali kita mau datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama berdoa jam 6 sore. Dan ibadah doa dan kesaksian tayang 1 bulan 2 kali. Dan untuk minggu kembali kita mau datang tempat ini, kita mau ibadah raya dan ada sekolah minggu. Dan jangan lupa perjamuan suci dan ada persembahan perpuluhan dan akan dilayani tamu dari Sidoarjo. Dan kita mau tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, dan kita mau menjaga jarak. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan pujikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib
doa Bapak kami, mohon dengan hormat Pak Yeremia akan menaikkan doa berkat untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, terlebih kami sudah mendengar setiap nasihat firman-Mu. Biar menjadi kekuatan bagi kami segalanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat datang karena sakit Tuhan. Biar Engkau akan lawat mereka, Pak Nono sekeluarga yang dalam kondisi sakit, anak istri, Tuhan biar Engkau memberikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat minggu depan boleh kembali lagi datang ke hadapan Engkau. Kami berdoa juga untuk Bu Didit Tuhan yang saat ini Tuhan dalam kondisi yang tidak baik dalam kesehatannya. Tuhan pun akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, mungkin jemaat-Mu yang lain yang saat ini tidak dapat datang karena sakit, Tuhan juga akan lawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sementara kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Baik Pak Yeremia dengan putranya yang akan kembali ke Malang, Tuhan juga melindungi. Berkati Pak Yeremia Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, setiap pergumulannya Tuhan campur tangan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Kalau Tuhan sudah mencukupkan tahun-tahun sampai 12 tahun, tahun-tahun ke depan Tuhan pun juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah menolong kami. Kami teringat bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati negeri ini, dan berkati orang-orang yang ada di dalamnya, supaya mereka satu kali berpercaya kepada Engkau. Para pemimpin kami Tuhan berkati, berikan roh hikmat, akal budi yang dari sorga, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik TNI, Polri Tuhan, sebagai Tuhan keamanan, Tuhan tolong semuanya. Terlebih kami berdoa saat ini, Tuhan negara kami yang banyak sekali mengalami masalah, Tuhan Engkau kendalikan orang-orang yang akan mengacaukan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong, berikan kekuatan bagi Tuhan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Boleh mendoakan bangsa ini, sehingga bangsa ini dalam keadaan damai sejahtera. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera bagi umat-umat-Mu. Berkati para pegawai PNS, apapun yang menjadi Tuhan pekerjaannya, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, marilah kita mau mengangkat tangan dan terimalah berkat. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.